afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Bukan untuk pengisian jabatan, nanti pengawasannya dilakukan oleh BKN, dan BKN itu punya tangan di daerah, termasuk Kanrek. Dulu KSN tidak punya tangan di daerah, sekarang pengawasan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh BKN. Yang kedua adalah terkait dengan sistem merit dalam konteks pengadaan. Jadi kenapa tadi misalnya P3A teman-teman honorer itu tidak bisa langsung diangkat? Karena kita pun tidak mau melanggar undang-undang, karena undang-undang itu harus melalui proses seleksi. Tapi seleksi bagi tenaga non-ASN itu sesungguhnya itu diberikan afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi termasuk di Papua, Pak. Papua itu afirmasinya bahkan untuk CPNS-nya pun berbeda, gitu ya. Karena begitu dia tidak lulus NAB maka menggunakan peringkat. Dan bahkan Pak Pimpinan, Papua itu 2021 itu formasinya 28.000 itu sampai sekarang, Pak. Cuma persoalannya mohon maaf di daerah berganti-ganti orang, Pak. Dan itu di luar kewenangan kami. Sehingga begitu orangnya ABCD tiba-tiba dilaju di EFGH kan gitu ya. Jadi kita bingung lagi ya. Sehingga ini menyebabkan itulah yang terjadi. Oleh sebab itu kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat, tapi dia tetap sudah memiliki NIP. Kemudian selanjutnya Pak, itu tadi terkait yang sampaikan Bu Menteri, apakah boleh tadi pengembangan kompetensi itu boleh sekarang bagi P3K sepanjang dia tidak mengganggu jam kerja yang bersangkutan. Karena P3K itu dikontrak untuk memenuhi kinerja, dia guru dan sebagainya. Termasuk pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh, Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran, ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah ini formasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan, maka dia akan berpindah. Nah itulah aturannya yang kita terapkan supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung, Pak. Oh ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat, tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan supaya memastikan yang bersangkutan. Karena formasi di jabatan itu ada 3, Pak, yang paling penting. Pertama kualifikasi, kedua jabatan, ketiga unit kerjanya. Jadi dia harus sudah cocok di tempat itu. Kemudian ya Pak, sudah bisa diajukan Pak nanti. Jadi begitu tempatannya sudah ada, nyata pemenuhan anjab ABK-nya dia tidak di satu tempat, dia butuhkan di tempat lain, itu sudah boleh diusulkan melalui kebijakan Ibu Menteri. Kalau perlu setelah mengajukan nanti Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain misalnya. Nanti kita tinggal komunikasi dengan BKD-nya Pak. BKD nanti yang akan mengusulkan, karena kita harus pastikan juga orang pindah itu dia ada pekerjaannya, ada beban kerjanya, jangan sampai pindah hanya dekat rumah tapi pekerjaannya nggak ada. Nah itu yang kita butuhkan itu sebetulnya di situ, ya gitu Pak. Atau pindah malah sekolahan yang nggak ada, nah itu ya repot lagi. Ya. Yang barangkali itu Pak tambahan, makasih.
Demikian Bapak, kami kembalikan Ya. pimpinan. Kepala BKN langsung ya. Izin Pak Ketua, Bu Menteri, ada sebelum ke BKN ini, pertanyaan saya belum dijawab tadi. Masalah konfirmasi untuk guru swasta yang mengajar di lembaga swasta di Kementerian Agama itu. Terima kasih. Baik, Bapak, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi khusus untuk yang Dikdasmen, kalau kebijakannya, karena kemarin sebetulnya formasi kami itu adalah untuk sekolah negeri tentunya Pak. Kami tidak bisa memberikan formasi untuk sekolah swasta Bapak. Itu ya, karena memang dulu diadakan formasi itu karena mengisi kekosongan-kekosongan guru-guru di sekolah negeri. Nah, saya akan tentunya kepada Menteri Dikdasmen pun saya sampaikan untuk melakukan optimalisasi yang sudah yang sudah diangkat dari sana untuk bisa dia untuk bertugas juga di swasta gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan formasi karena itu melanggar aturan Bapak kalau kami memberikan formasi untuk sekolah swasta gitu. Nah, jadi kalau misalnya demikian bisa saja nanti Menteri Agama melakukan seperti halnya dilakukan oleh Mendikdasmen, misalnya menugaskan tenaga guru yang sudah menjadi P3K ini untuk di sekolah mengajar di swasta, bisa saja mengambil kebijakan yang sama karena ada dua kementerian yang melaksanakan fungsi untuk pendidikan itu, ada di Agama dan Dikdasmen dan Mendikti begitu Bapak gitu. Tapi kalau kami mengatakan bahwa formasi ini untuk swasta tentunya kami tidak dapat melakukan karena melanggar undang-undang. Jadi mungkin barangkali bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Agama apakah akan mengambil kebijakan yang sama dengan Mendikdasmen. Demikian Pak. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi pasca Undang-Undang 20 tahun 2023 itu ada pelimpahan kewenangan dari KASN ke BKN karena KASN sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang tersebut. Salah satu kewenangan itu adalah pengawasan sistem merit. Nah, ini untuk menjawab pasca pilkada nanti, apakah memang akan ada istilah yang sering dipakai itu balas dendam dan balas jasa. Nah, kami sudah membangun suatu sistem namanya integrated mutasi, jadi mutasi yang terintegrasi. Kita menginginkan semua mutasi yang dilakukan oleh instansi, baik pusat maupun daerah, itu harus menggunakan sistem kita. Dan sistem itu bisa mencegah terjadinya pelanggaran sistem merit. Misalnya dia belum memenuhi syarat pangkat, tiba-tiba karena dulu pernah berjasa untuk pemenangan suatu kepala daerah, tiba-tiba diangkat menduduki jabatan. Itu akan tertolak oleh sistem. Jadi ini harapannya untuk menyadarkan kepada para kepala daerah agar tetap menaati sistem merit yang sudah kita sepakati bersama di dalam undang-undang dan kita bangun. Nah, moga-moga sistem ini bisa mengontrol mereka-mereka yang nanti menjadi korban. Bisa jadi yang sekarang menduduki jabatan tiba-tiba tidak diberi kesempatan menduduki lagi atau dicopot lagi karena mereka dulunya tidak ikut mensukseskan para kepala daerah ini waktu pilkada. Jadi ini yang kita lakukan dan tidak hanya untuk pemindahan promosi dan sebagainya. Kita mencoba semua layanan kepegawaian itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Ini arahan dari Bapak Presiden supaya mengurangi adanya ketidaknetralan khususnya gubernur, bupati, wali kota dalam melakukan pemindahan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kasus tadi, misalnya kasus yang PNS yang sudah sejak tahun 2003 tidak masuk, tentu kami akan pelajari terlebih dahulu karena kita punya suatu direktorat itu tentang penetapan status. Jadi kita akan tetapkan dulu statusnya yang bersangkutan setelah melakukan fact finding. Kemudian kita juga punya peraturan pemerintah nomor 90 tentang disiplin. Sebetulnya kalau kita lihat yang bersangkutan sepertinya paham betul sejak 2003 tidak pernah masuk, tentu ya karena dia tidak berkinerja, pensiunnya tentunya tidak bisa diberikan. Tapi masalahnya yang bersangkutan selama ini belum pernah diberhentikan dan gajinya selama ini sudah selalu dibayarkan. Jadi termasuk kasus tadi yang di Kalimantan Barat oleh Bu Maria, kami mohon nanti datanya secara lengkap Ibu. Ya, nanti kami akan coba lakukan penelusuran terlebih dahulu.
Mungkin itu yang kami tambahkan, Bapak Pimpinan. Terima kasih. Pimpinan izin order, pimpinan 1B123. Ya. Ya, Pak Kepala BKN dan Ibu, saya mohon izin, saya ingin penegasan di sini. Bapak Kepala BKN PLT, ya sebelumnya wakil ya. Tentunya yang terjadi 5 tahun lalu itu Bapak tahu, Bapak menyaksikan dan Bapak sadar benar bahwa meritokrasi itu tidak mampu membendung ini. Ibu Menteri yang terhormat, mohon izin juga, Ibu kalau tidak salah tadi Ibu sampaikan Ibu dari Sekjen ya. Ya, tentu 5 tahun lalu Ibu tahu bahwa masalah ini ada. Saya rasa ini tidak bisa disampaikan dengan cara bahwa ini sistem akan kita rubah. Saya berharap bahwa ada upaya. Saya yakin Presiden kita ini ya kadar Indonesianya 1000%, dia akan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. ASN ini adalah salah satu daripada tumpah darah Indonesia. Ya, sebagai aparat yang ditugaskan, percayakan membantu beliau untuk melindungi tumpah darah Indonesia, saya ingin Ibu Menteri, Pak Kepala BKN segera merumuskan sebuah peraturan pemerintah atau apapun bentuknya. Ini saya lihat banyak sekali ini peraturan pemerintah, peraturan BKN, tapi tidak ada yang khusus membahas tentang perlindungan terhadap ASN terkait dengan politik. Dan ini harus berbanding lurus Ibu Menteri bagi